Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh siswa, hari ini saya akan membahas materi aturan kosinus, di mana materi sebelumnya kita sudah membahas materi sinus. Nah, apa bedanya nanti mungkin bisa kita jelaskan satu persatu. Nah, aturan kosinus adalah aturan yang menjelaskan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut segitiga. Nah, dalam aturan kosinus, dia hanya yang diketahui atau yang dipakai salah satu sudut dari segitiga tersebut. Kalau sinus, dia dua-duanya dipakai atau salah satu. Kalau misalnya kalau di kosinus dia yang dipakai satu sudut segitiga, maka yang dipakai yang lain adalah dua sisi. Kalau di kosinus dia hanya satu sudut yang dipakai, walaupun yang diketahui lebih dari satu, tapi dia yang dipakai hanya satu sudut segitiganya berdasarkan apa yang ditanya. Nah, di sini sebenarnya sama, segitiga sembarang juga nggak masalah, siku-siku ataupun segitiga sama kaki sama sisi tidak masalah, tapi dia lebih ke rumusnya. Nah, rumusnya di sini, jika kalian ingin mencari panjang sisi A, maka rumusnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat dikurang 2BC cos A dikali cos A. Jika yang ditanya B, maka A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos B. Jika yang ditanya C kuadrat, maka A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2AB kali cos C. Nah, kalau yang ditanya kosinusnya apa? Ini kita lihat. Sebenarnya ini didapat dari atas, tetapi ini kita permudah dengan memasukkan rumusnya secara langsung. Jadi cos A, nah didapat dari mana? BC-nya tetap. Kenapa dia min A? A-nya pindah ke belakang, yang 2BC cos A pindah ke depan. Jadi ini dibalik. Nah, sehingga 2BC-nya dipindahkan lagi menjadi pembagian. Begitu juga yang lain. Bisa dilihat, dipahami, nanti kita coba menghitung sudut dan menghitung sisinya. Ya, mungkin saya hapus dan akan saya buat contoh soal. Saya buat contoh soalnya. MNO kita pakai segitiganya. Nah, ini saya tulis misalnya ini 60 derajat. Ini saya tulis misalnya 5 cm. Ini 6 cm. Yang ditanya adalah tentukan panjang sisi M. Panjang sisi M. Nah, kalau kita melihat rumus, kalau kalian perhatikan, jika di sini A yang ditanya, maka semua huruf B dan C yang di dalam. Tapi cosnya adalah cos si A. Kalau B yang kita pakai, maka yang di dalam perhitungannya adalah AC, cosnya saja yang B. Kalau M, berarti saya tulis M kuadrat, berarti huruf yang belum masuk adalah ya N kuadrat ditambah O kuadrat dikurang 2NO. Ya, mungkin saya ubah jadi Q misalnya biar tidak saru. NQ misalnya dikali cos M. Jadi kita lihat nih yang ketahuan. Oh, ini sisinya yang dipakai sisi-sisi yang ketahuan saja. Sudutnya dipakai jelas sesuai dengan panjangnya yang menghadap, atau ini yang ditanya. Sekarang kita hitung. M kuadrat sama dengan N-nya kita hitung berapa? N-nya 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat dikurang 2 kali 5 kali 6 cos 60 derajat. Maka M kuadrat sama dengan 25 ditambah 36 dikurang 60 dikali
cos 60 adalah setengah. Kita coret ya, jadi 30. Maka M kuadrat sama dengan, ini berapa? Ya, 61 dikurang 30. M kuadrat sama dengan 31. Maka M sama dengan akar 31. Ingat ya, kuadratnya dipindah, jadi 31 cm. Akar 31 berapa? Ya, tetap akar 31. Berarti ini jawabannya akar 31 cm. Seperti itu caranya. Mungkin ini terlihat lebih mudah, tetapi perlu diperhatikan rumusnya agar tidak keliru. Ya. Selanjutnya saya akan coba kasih soal, contoh soal yang lain, tapi kita balik. Yang dicari adalah kosinusnya. Ya, mungkin saya hapus terlebih dahulu. Bisa diperhatikan. Contoh soal yang kedua. Oke. Diketahui segitiga ABC yang masing-masing sisi A, B, dan C yaitu 6 cm, 8 cm, dan 10 cm. Tentukan besar sudut B dengan aturan kosinus. Kalau sudut B dengan aturan kosinus berarti kita pakai ini. Ya, berarti cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat per 2AC. Kita masukkan cos B sama dengan A kuadratnya berapa? 6 kuadrat tambah 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat per 2 dikali 6 dikali 10. Ya, betul ya? Nah, sekarang cos B-nya kita hitung. Ya, cos B-nya kita hitung 36 ditambah 100 dikurang 64 dibagi 2 kali 6 kali 10 ya 120. Ini saya hapus biar kita bisa lihat hasilnya. 36 ditambah 100, 136 dikurang 64 ya hasilnya. Saya tulis di sini cos B sama dengan 72 per 120. Sekarang kita hitung, diperkecil ya, sama-sama dibagi 24. Hasilnya cos B sama dengan 3 per 5. Berarti cos B sama dengan 0,6. 0,6 berapa? Silakan hitung pakai kalkulator untuk mendapatkan sudutnya, untuk mendapatkan besar sudut. Tapi kalau sampai sini betul nggak? Betul saja, tidak salah. Hanya saja kalau angkanya itu mudah, yaitu sudut-sudut istimewa seperti setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka kalian harus menghitung dan langsung mengubah menjadi sudut. Kalau cos setengah berarti dia 60 derajat. Kalau setengah akar 3 berarti 30 derajat dan seterusnya. Itu saja untuk rumus aturan sinus dan kosinus. Intinya adalah kalian harus memahami rumusnya agar saat soal itu dibulak-balik kalian mengerti
jawabannya dan caranya. Terima kasih, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.